ya rata-rata itu kisaran antara 20 sampai 40 miliar. Selamat datang di Berani Speak Up, podcastnya Radikfa Media. Tema kita kali ini adalah dinamika politik Banua. Bersama saya, Dimi, dan narasumber kita Bapak Gusti Rusyadi Ilmi LC. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit mengenai background Bapak Gusti. Pak Gusti ya dipanggilnya Pak ya? Ya. Beliau ini lulusan LC itu Sudan ya Pak? Sudan. Ya, Sudan. Dan Bukan Sungai Danau ya. kenapa Pak? Bukan Sungai Danau. Bukan Sungai Danau. Oh iya benar-benar. Ya, Tadi mau masukin itu Afrika juga Utara. tadi Pak. Waduh Pak. Keren juga nih Bapak nih. Bisa bercanda juga ya. Dan Bapak udah jalan hampir 15 tahun ya Pak ya untuk menjabat sebagai anggota dewan. Iya, jalan 15 tahun. Jadi terakhir nih tahun terakhir. Tahun terakhir ya. Plus Dan 15 tahun ini genap 15 tahun. iya, ini genap 15 tahun. Pak. Iya. Bisa ceritakan nggak Pak pengalaman Bapak terus ya bahasanya tuh biografi Bapak lah. Latar belakang sebelum masuk politik gitu. Awalnya gimana gitu. Silakan Pak. Iya. Saya dulu kita latar pendidikan dulu ya. Iya Pak. Ya. Dari latar pendidikan. Sekolah sampai aliyah itu di Barabai. Oh iya. Setelah itu masuk pesantren daerah Alabiu, Muntai. Amunta ya Pak. Pondok Al Ihsan. Sang. Dari situ sekolah ke Jakarta, hanya di LIPIA, Iya. Lembaga Ilmu Pendidikan Islam dan Arab, Oh. punya Saudi Arabia. 3 Benar. tahun kurang lebih di sana. Gitu. Persiapan bahasa dan sebagainya. Ya. Dari sana tahun 2000, alhamdulillah ditakdirkan bisa berangkat beasiswa ke Sudan, Afrika Utara. Iya. Alhamdulillah beasiswa di Alhamdulillah. sana. Pulang dari sana, alhamdulillah sempat jadi dosen sebentar. Iya. Di situ jadi ketua partai. Oh, partai. Nah, di Barabai ya maksudnya. Ketua Apa DPD tuh? PKS di Barabai. Habis itu kita 9, Allah kita jadi anggota DPRD Kabupaten Sulawesi Tengah. 10 tahun di DPRD Kabupaten Sulawesi Tengah. Baru 2019 kemarin kita Allah terpilih jadi anggota DPRD Provinsi Selatan. Kalau organisasi ya dari biasa kayak orang-orang jual lah. OSIS dulu ya. Ya, OSIS, sekolah. organisasi sekolah ya. Organisasi siswa ya. Iya, organisasi. Ya di kerukunan mahasiswa Kalimantan Selatan. Di waktu di Jakarta. Selama di Sudan juga kita ikut dalam beberapa organisasi. Nah, jadi itu beberapa organisasi kita. Terus kalau untuk keluarga sih kita sudah alhamdulillah punya anak 5. Putra 3, putrinya 2. Kira-kira. Ya sekilas begitulah ya. Alhamdulillah. Biografi saya sendiri. Biografi singkat ya. Dan suka duka kan tadi Bapak hampir 15 tahun deh. Iya. Menjadi 15 anggota tahun. dewan. 15 tahun jalan.
Berjalan 15 Hmm. tahun. Itu suka duka di dalam menjadi anggota dewan tuh apa aja sih, Pak? Gitu. Wah, banyak kalau ceritanya nggak cukup waktu kita ya. Iya, Pak. Ya, ya, secara Semalaman juga singkat nggak aja cukup sih, Pak. nih. Yang mungkin lebih apa ya? Lebih memorable aja sih, Pak. Ibaratnya yang Nah, ya, kayak ya. masih, oh ini nih bagus nih buatnya. Hmm. Iya, Ya, seperti itu. secara umum aja ya Iya, mungkin ya. Bahwa ya banyak tentu suka dukanya dalam kita selama jadi anggota DPRD selama 10 tahun di kabupaten, 5 tahun di provinsi. Nah, ini luar biasa, tentu banyak sekali suka dan dukanya. Nah, hal yang eh, dari pengalaman 15 tahun ini eh, ada yang buat kita sedih, ada juga yang sukacitanya tentu. Hal-hal yang buat kita sukacita itu ketika kita bisa mengakomodasi atau memperjuangkan aspirasi masyarakat. iya, Ketika ada aspirasi masyarakat lalu kita sampaikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah menyetujuinya, maka itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa, tidak bisa dihitung dengan iya, dinilai dengan apapun untuk kebahagiaan kita. Namun yang sangat kita sayangkan tentunya karena kita regulasi tentang DPRD ini sangat apa ya, membuat DPRD ini kurang punya taring ya secara oh iya, regulasi. Itu yang kita sedihkan ya secara umum. Mungkin ini juga banyak dirasakan hampir semua anggota DPR bahwa secara regulasi DPRD baik provinsi maupun kabupaten itu tidak punya taring. iya. Kurang Nah, powernya gitu ya. powernya kurang banget, Oh, iya. sangat kurang. Karena kalaupun pembahasan dalam beberapa pembahasan anggaran, misalnya salah satu tupoksi daripada DPRD itu kan budgeting. Iya, Nah, pembahasan mengenai anggaran APBD itu kan dibahas bersama iya, antara DPRD, eh, badan anggaran di DPRD dengan eh, tim anggaran eksekutif. Nah, itu biasa diketuai oleh Sekda. iya. Nah, dalam proses pembahasan itu, kalaupun deadlock nanti, itu tetap aja yang menang akhirnya adalah eksekutif. Iya. Nah, jadi DPRD-nya tuh agak gigit jari lah. Iya, cuman menyampaikan doang. Oh iya, ada plus minusnya bagi eksekutif. Oh, iya. Plus minusnya adalah bahwa mereka tidak bisa menganggarkan lebih dari tahun kemarin. Iya. Artinya cuma anggaran tetap berjalan, cuma dengan jumlah anggaran yang tidak bisa bertambah uh, karena regulasinya mengamanahkan bahwa anggarannya harus tetap sejumlah tahun lalu. Oh iya, Cuma tetap jalan. tetap jalan. Nah, jadi walaupun deadlock tetap jalan dong pemerintah. Tidak ada masalah dengan Iya, DPR. Nah, jadi itu yang sisi kita kurang punya taring iya, tadi tuh. kurang punya taring tadi. Kalau dulu kita punya taring untuk bisa impeachment Iya, bupati, gubernur, kan, tapi itu udah susah banget sekarang nggak bisa. Karena harus karena regulasi tadinya. iya. Terus ke selanjutnya nih Pak ya. Ya, Kan udah jalan 15, hampir 15 tahun gitu. Sebagai jadi anggota dewan. Pasti pernah ditawarin entah apa gitu kan Pak. Masalah-masalah dari yang ada kepentingan gitu nawarin. Bapak pernah nggak Pak ditawarin kayak gitu? kemarin apa nih? Oh, bahaya nih. Ya, Maksudnya kayak ditawarin apa ya bahasanya? pada Ini umumnya ya, iya, nawarin sesuatu lah iya ya. sesuatu. Duit ke apa kan. Iya duit atau berupa jasa gitu Bang. Nah, iya. Ya tentu pasti seperti itu, hampir semua instansi pasti ada ya. Iya, Apalagi lembaga yang bernama
DPRD ini tentu sangat rentan atas itu semua karena semua kebijakan pemerintah hampir semua kebijakan terutama perda-perda itu harus melalui DPRD, tidak mungkin eh, dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Iya. Dia harus mendapat persetujuan DPRD. Misalnya pemerintah punya kebijakan terkait dengan apapun yang itu mengharuskan lahirnya sebuah peraturan daerah, maka mau tidak mau harus berkaitan dengan persetujuan DPRD. Nah, disitulah peran besar dari DPRD. Kemudian belum lagi anggaran. Anggaran itu salah satu topoksi utama dari DPRD adalah budgeting itu tadi. Maka APBD tidak bisa tidak harus melalui DPRD. Nah, jadi tentu dalam proses-proses pembahasan tentunya banyak hal-hal tawar menawar negosiasi dan transaksional lah istilahnya. Ya, transaksi. Nah, jadi memang kondisinya ya ada yang mau, ada yang tidak ya. Kalau sebuah ya umum lah masyarakat awam juga sangat paham deh sekarang kayaknya ya bahwa mungkin. Setiap panitia khusus membahas sebuah rancangan peraturan daerah, kalau di pusat misalnya rancangan undang-undang ya ada tawaran sekian miliar masing-masing anggota ya. Nah, begitulah kira-kira. Banyak tentu tawaran begitu. Mungkin lebih ke arah sedikit lagi Bang. Pernah ditawarin, misalkan contoh kayak duit aja sih. Pernah ditawarin paling besar berapa Pak? Wah. Tapi nggak usah disebut namanya, cuman ya nominalnya aja Pak. Iya, variatif ya, artinya 50, ada yang tus-tusan ya. 50 tuh 50 apa Pak? 50.000? Gak mungkin dong 50.000. Kira-kira yang dengar paham aja 50. Iya. Ya. Nggak mungkin 50.000 kan? Iya, nggak mungkin 50.000. Nah, 50 juta pun kayaknya juga nggak mungkin. Bisa jadi, bisa di atas itu ya. Iya. Oke, untuk itu sudah. Sekarang sebuah ya, Pak? Tantangan berat kita memang di situ. Oleh karena itu memang tergantung iman kita masing-masing di DPRD itu. Oh iya. Tergantung iman kita masing-masing. Ya sekarang hal seperti itu dirasakan sebuah hal yang wajar, normal, diterima, dianggap sesuatu yang wajar. Nah, sehingga tidak lagi itu dianggap sesuatu yang aib, dan apalagi dirasakan itu sebagai sesuatu yang bakal merusak diri sendiri dan keluarga. Bukankah agama kita mengajarkan kalau ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka itu akan menjadi mendarah daging bagi kita, dan anak istri kita juga ikut kena imbasnya dari itu. Itu hal sangat sekarang udah jadi biasa lah begitu ya. Nah, tapi tergantung iman kita masing-masing. Iya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih berat lagi nih. Tentang di mana pemuda-pemuda sekarang tuh kayak acuh tak acuh. Ya bahasanya tuh sekarang pemuda yang apatis gitu, terhadap politik ya. Iya, terhadap politik gitu. Terhadap pemilu ya. Ya, terhadap pemilu. Gimana tuh Pak tanggapan Bapak tentang pemuda-pemuda yang apatis? Sangat disayangkan. Para pemuda, remaja kita, Gen Z kita sangat apatis, apalagi a priori terhadap politik. Ya, ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua, kalau mereka menyadari ya,
tidak ada satupun barang yang dia miliki, baik di rumah maupun di luar rumah. Kita semua benda yang ada di kita semua proses-proses dalam kehidupan sosial Iya. apapun di pasar, semua transaksi semuanya itu tidak ada yang tidak berkaitan dengan keputusan politik. Itu Iya. yang banyak tidak disadari oleh masyarakat kita, terutama para remaja kita. Nah, mereka apatis seringkali karena mereka melihat fakta bahwa para politisi ini meninggalkan mereka, atau para politisi ini tidak menyuarakan suara aspirasi mereka. Bisa jadi kan banyak banyak faktor, tapi Iya. pada umumnya mereka melihat eh, apa eh, kelakuan atau sepak terjang dari para politisi ini tidak tidak membuat mereka tergugah lah untuk mereka, tidak membuat mereka tertarik begitu, malah a priori bahkan. Iya. Kebanyakan para politisinya itu korupsi misalnya kan, para pejabatnya korupsi, itu justru semua bentuk hal-hal yang membuat variabel mereka untuk a priori terhadap politik itu sendiri. Nah, jadi eh, kemudian sangat disayangkan mereka apatis, justru eh, yang keadaan semakin buruk hari ini, mahal semua barang, itu semua berkaitan dengan keputusan-keputusan politik. Jadi bahkan ada pakar yang mengatakan kebodohan yang sangat besar itu adalah kebodohan terhadap politik. Itu tidak boleh bodoh terhadap kebutaan yang sangat mendasar adalah kebutaan terhadap politik. Ada politik. Karena apa? Tidak ada satu jengkal pun tanah atau tidak ada seujung kuku pun, seujung rambut pun yang tidak berkaitan dengan keputusan politik. Nah, semua dalam dari zaman dulu sampai sekarang itu semua proses kehidupan itu pasti selalu berkaitan dengan politik. Nah, kenapa mahal kuliah kita, mahal kesehatan kita banyak, pelayanan kesehatan kita banyak bermasalah, ya kan? Sudah BPJS tapi karena seringkali belum sembuh banget, masih kondisinya agak parah, disuruh pulang. Kenapa? Karena regulasi tentang BPJS itu masih harus memerlukan perubahan, memerlukan revisi yang lebih baik harusnya. Kasihan betapa banyak pasien-pasien yang harus pulang sebelum mereka sembuh total. Maksudnya sembuh dalam arti cukup mereka untuk rawat jalan. Harusnya masih mereka dirawat tapi tidak bisa. Nah, jadi semua kebijakan semua itu adalah berkaitan dengan keputusan politik, kebijakan politik. Nah, sekarang gini aja contoh realnya saja, konkretnya saja. Misalnya nih ya, ketika BBM naik, bukankah semua barang naik? Ya, kita lihat ketika BBM naik, semua barang naik. Gula, minyak, ada nggak? Saya tanya ke ibu-ibu di masyarakat, kita sering pertemuan, acara-acara dengan masyarakat itu, secara langsung saya tanya, dalam 10 tahun ini ada nggak harga gula itu 10.000 ke bawah? Dari 10.000 ke bawah nggak ada. Semua di atas. Jadi kenapa mereka itu menunjukkan saking dahsyatnya efek dari kenaikan BBM itu. Ketika BBM naik semua seluruh barang-barang yang lain. Kalau sewaktu-waktu dia turunnya sedikit.
1.000, 2.000, 3.000 paling, nggak nyampe Iya. 5.000, apalagi sampai 10.000 turunnya nggak ada. Nggak ada. Jadi naik terus. Sementara penghasilan orang, ya kalau PNS ada kenaikannya. Tapi kenaikan berapa persen dibanding kenaikan biaya kesehatan dan biaya pendidikan? Iya. Itu kan rata-rata setiap tahun naik 10%-an. Nah, kenaikan gaji berapa? Itu yang bergaji. Kalau para petani, mereka gaji dari mana? Iya. Tukang ojek gaji dari mana? Coba. Tukang beca gaji dari mana? Pendapatan mereka. Tukang sayur dari kenaikan dari mana? Iya. Jadi eh, penghasilannya tambah susah, tapi harga makin naik. Ini membuat semakin berat situasi kita hari ini. Nah, dan sayangnya masyarakat tidak menyadarinya bahwa itu adalah semua karena disebabkan oleh keputusan Susah. politik. BBM naik itu siapa yang menentukan? Bukankah pejabat itu? Pejabatnya siapa yang milih? Masyarakat Masyarakat sendiri, juga. ya kan? Iya, Pak. Nah, terus yang menyetujui anggota dewannya, yang milih anggota dewan siapa? Siapa? Rakyat, ya Iya. kan? Rakyat. Pantaskah kita cuek dengan pemilu kalau seperti itu? Ternyata mereka loh yang menentukan kehidupan kita ini semuanya. Iya, benar. Harga baju yang nih Yang saya sampean pakai gitu. pakai, kan? Siapa yang menentukan harga baju Anda? Siapa yang menentukan harga jam tangan? Siapa yang menentukan harga nih mikrofon segala macam? Iya. Nih isinya teh, gulanya, Iya, ya, semuanya berkaitan. HP, semua Iya. berkaitan dengan kebijakan politik. Belum lagi soal ongkos haji naik tuh, mau 6 Iya. juta dari sekarang. Berdua kali lipat kemarin ya, Pak. Nah, siapa yang menentukan kenaikan itu? Kembali kebijakan. Menteri Agama. Siapa yang Iya. menunjuk Menteri Agama? Presiden. Presiden siapa milih? Rakyat. Rakyat lagi. Yang nyetujuin siapa? Anggota Anggota DPRD. DPR. Siapa yang milih anggota DPR? Rakyat Rakyat. lagi. Semuanya berkaitan ya, Pak ya. Penting kan? Iya. Betapa penting kita punya anggota dewan yang sayang sama rakyatnya. Betapa Iya. penting kita punya anggota dewan yang peduli dengan Iya, rakyatnya. bukan hanya kepentingan sendiri ya, Pak. Bukan cuma kepentingan sendiri. Iya, teman-teman dengar tuh teman-teman Radikfa. Pemuda tuh jangan jangan apatis terhadap pemilu atau politik. Ya kita juga harus tahu siapa yang kita pilih biar pemimpin kita itu juga ya seperti apa yang kita inginkan lah gitu kan, menyampaikan aspirasi kita, membuat kebijakan kita menjadi lebih apa ya namanya? Ya, pokoknya lebih merakyat lah intinya gitu. Sebelum masuk ke pertanyaan saya lagi nih Pak, kita kan tadi itu masalahnya. Untuk solusinya apa Pak? Ada yang pemuda apatis itu. Ya, nah, pertanyaan keren. Ya, jadi solusinya kita wajib peduli dengan pemilu. Pertama kita wajib peduli dengan pemilu, bahwa setiap kita ajak anak kita, saudara kita semuanya untuk pergi ke TPS nanti tanggal 14 Februari. Tentukan pilihan Anda dengan cara yang benar. Nah, kalau kita memilih, jadi yang kedua, yang pertama peduli dengan politik, yaitu dengan cara apa? Dengan cara pertama kita mengetahui informasi, mendapatkan berbagai informasi terkait para calon, Iya, mulai calon presiden, calon DPR. gubernur, bupati, kalau lagi pilkada nih ya, Iya, calon anggota dewannya, baik DPR pusat, DPRD provinsi, kabupaten, lihat semua, pilih cari informasi sebanyak-banyaknya, itu tanda kita peduli pada pemilu, itu tanda kita peduli atas masa depan kita. iya, Salah mencoblos kita 5 tahun kita akan merasakan pahitnya kegetiran kehidupan kita. Nah, ini hanya cuman berapa menit kita di TPS, itu sangat menentukan. Itu cara yang kedua. Yang ketiga adalah rubahlah cara kita memilih. Nah, kenapa harus kita rubah?
Karena kalau kita tidak mau merubah cara kita memilih, maka bahasa agamanya Allah juga tidak mau turun tangan untuk memilih, mentakdirkan pemimpin yang baik untuk kita. Iya benar. Pada akhirnya, pada akhirnya nih ya, Iya. para pemimpin itu siapa yang mentakdirkannya? Allah. Allah juga. Tapi Allah ketika ingin mentakdirkan seseorang jadi pemimpin, itu dilihat dulu rakyatnya. Kualitas rakyatnya macam apa? Bagaimana dia memilih? Nah, Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surah Ar-Ra'd mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum, suatu negara, suatu masyarakat, suatu bangsa sampai kecuali masyarakat itu sendiri mau merubah dirinya, jiwa mereka. Ketika jiwa mereka berubah, maka Allah akan turun tangan untuk merubah nasib mereka. Nah, itu. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis Rasul SAW, "Kaifa ma takunu wala alaikum." Bagaimana keadaan kalian? Seperti itulah jenis pemimpin yang akan Allah takdirkan. Jadi Allah menakdirkan jenis pemimpin seperti apa, itu tergantung keadaan kita. Contoh, kalau kita masih memilih pemimpin karena uang, karena kita diberi jilbab, karena kita diberi tapih, sarung, sembako, pilihan kita berdasarkan pemberian, maka sudah bisa dipastikan Allah tidak akan mau mentakdirkan pemimpin yang baik pada kita. Kenapa? Ya karena itu sudah cara yang tidak benar. Cara yang tidak benar. Cara yang salah. Ya. Logika dunianya kan begini. Orang ini ngasih uang 100.000. Sang calon pemilih ini, dia nggak tahu yang bakal dipilih ini siapa. Nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat orangnya, nggak pernah lihat orang itu bicara, nggak pernah lihat akhlaknya. Tapi karena diberi 100.000, lalu dia mencoblos. Sementara sang calon tadi, dia mengeluarkan uang miliaran rupiah loh. Untuk jadi anggota DPRD. Untuk jadi anggota DPR pusat. Untuk jadi presiden, untuk jadi gubernur, bupati, miliaran, ratusan miliar bahkan digelontorkan. Apa iya ketika mereka jadi tidak berpikir untuk mengembalikan uang itu? Kalau sudah berpikir untuk mengembalikan uang itu, apa iya memikirkan masyarakat? Iya ada, cuman mungkin 10% lah mikirin rakyat. Sisanya, mikirin diri sendiri. 2,5 tahun pertama harus kembali uang yang dikelontorkan. 2 tahun berikutnya adalah menyiapkan dana. Begitu. Jadi 3 hal itu yang paling utama sekali adalah bagaimana masyarakat merubah cara memilihnya. Cara memilih pemimpin. Tidak lagi memilih karena diberi. Kalau itu dilakukan terus, betul-betul tidak akan Allah takdirkan pemimpin yang baik. Gitu teman-teman. Harusnya kita datang ke TPS dan memilih, tapi harus tahu juga siapa yang kita pilih, gitu kan Pak. Sama kita juga harus merubah cara kita memilih, gitu. Jangan acuh tak acuh terhadap pemilu. Ya gitu ya, Pemirsa Radikwa ya. Jangan acuh tak acuh aja sama pemilu. Ingat ya teman-teman. Mungkin tadi udah ada bocoran sedikit ya Pak, tentang kita masuk ke berikutnya nih. Money politik. Mungkin sudah dijelaskan sama Bapak tadi tentang masalah money politik, permasalahan yang sekarang gitu. Memang politik sekarang itu ya kalau nggak pakai uang, masyarakat tuh nggak memilih Pak. Bener deh. Sumpah. Coba aja saya nih nyalon nggak pakai uang, nggak pakai apa-apa.
Nggak mungkin dipilih, Pak. Gimana tuh Pak permasalahan yang kayak gitu tuh kita alami nggak usah yang besar, di tempat kita aja gitu. Gimana tanggapan Bapak? Ya itu gejala yang ada di mana-mana ya, Iya. nasional kayaknya ya. eh Memang rata-rata kita, masyarakat kita ini kan dari sisi pendidikan masih jauh ya. Iya. Level pendidikan kita Indonesia ini masih jauh di bawah. Jadi sedikit sekali yang punya pendidikan tinggi. Rata-rata kan SD, SMP sekitar itu. Kemudian dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat memilih pemimpin itu harus ada duitnya. Bila kita datang ke calon nih, Iya. datang ke minum dulu Pak, minum dulu Pak. Iya, ya, minum dulu. Santai dulu ya. Iya, aus. Bismillah. Nah, jadi iya, lanjut. Sudah jadi kebiasaan masyarakat kalau caleg itu datang atau calon bupati, calon gubernur, maksudnya mereka pasti nanya mana duitnya, iya. atau berapa bakal dibagi, ya kan? Iya. Atau bahasa Jawanya wani piro. Udah bukan udah rahasia umum. Rahasia umum banget. Di mana-mana. Ya pengalaman pribadi kita jalan di masyarakat pasti ditanya tentang itu juga. Selalu seperti itu. Nah inilah. Jadi kembali ke tadi bahwa ini penyakit sebenarnya, penyakit sosial. Penyakit sosial, mereka hanya memikirkan kepentingan sesaat di masyarakat itu seringkali begitu. Tapi kepentingan 5 tahun ke depan tidak terfikirkan oleh mereka, terlewatkan. Jadi seringkali jangka pendek aku perlu duit nih, itu kan sayang nih. 100.000 lumayan, gitu kan. 200.000 lumayan, gitu kan. 300.000 lumayan. Nah, tapi mereka nggak paham, nggak ngerti, nggak apa ya istilahnya tuh nggak nyadar bahwa mementingkan jangka pendeknya dia itu merugikan dia jangka panjang, yaitu 5 tahun. Betapa kebijakan-kebijakan 5 tahun berikutnya oleh para pemimpin kita, oleh para pejabat kita, bukankah duit dikorupsi oleh mereka rata-rata? Iya. Ya kan? Betapa banyak. Jadi salah satu yang membuat kita makin sakit kondisi kita itu karena memang pejabatnya banyak korupsi. Kenapa korupsi? Karena mereka sudah menggelontorkan dana di hari pemilu. Sering kalimat begini di kantor-kantor kita ya. Iya. Kan sudah saya beli suara mereka. Jadi nanti pas mau pemilu kita beli lagi suara mereka. Iya. Suara rakyat. Rakyat ini mata duitan juga. Nah, ini perkataan-perkataan para politisi yang tidak terdengar di masyarakat. Tapi ini hanya di kalangan para politisi aja sih. Istilahnya banyak seperti itu. Berasumsinya begitu. Sehingga kebanyakan mereka habis dilantik, kebanyakan anggota dewan habis dilantik ya jarang turun ke masyarakat. Kenapa? Karena itu tadi mereka merasa sudah membeli suara rakyat gitu. Nah, kasihan masyarakat kita. Karena itu masyarakat kitanya juga yang harus sadar, menyadari betul ini bahwa ini kepentinganku jangka panjang loh ini. Ya, untuk kemaslahatan kita semuanya gitu. Nah, jadi aku nggak boleh sembarangan nih milih gitu, harusnya kan seperti itu. Nah, gitu. Iya. Mau ada pertanyaan lagi kayak sedikit sensitif sih Pak pertanyaannya. Silakan ya. Gak apa-apa ya, aman ya. Aman. Ya kan tok DPR daerah aja sih Pak. Ya, siapa tahu kan saya nanti mau nyalon gitu kan. Berapa sih Pak modal minimal gitu?
Berapa tuh? Modal ya. Nah, ini variatif. Kalau modal tuh, kalau yang main uang maupun nggak main uang juga pasti keluar uang. Iya, Nah, kalau main uang di akhir, maksudnya ada serangan fajar, ya. iya. Wah, sekarang tuh bukan hanya serangan fajar, ada serangan tahajud juga, Oh, ada tahajud. serangan maghrib, isya, ada serangan duha bahkan ya. Hmm. Dan fajar aja sekarang tuh. Iya. Jadi kalau main itu rata-rata yang kita ketahui untuk DPRD kota atau kabupaten terus bisa berkisaran antara eh, 1 sampai 3 miliar. Wah. Itu untuk DPRD di tingkat kota, Heeh. kabupaten gitu ya. Kalau provinsi tentu lebih besar lagi, pusat tentu lebih besar Lebih lagi besar dari lagi. itu. Kalau calon bupati aja yang kita tahu ya rata-rata itu kisaran antara 20 sampai 40 miliar. Wow. Wow, 20 40 Wow. miliar gitu ya. Iya. Nah, bayangkan itu ya 20 40 miliar itu bukan uang sendiri juga bukan uang buangan. Maksudnya bukan uang buangan tuh ya uang yang bergerak juga gitu. Iya, Wah, uang itu bergerak. digunakan. Wah, logikanya mungkinkah itu tidak berpikir untuk mengembalikan Mengembalikan. itu. Susah kita mencari pemimpin yang keluar dananya, tapi ketika dia menjabat, dia tidak ingin mengembalikan uang itu. Itu Iya. sangat susah kita nyarinya. Jarang Benar. yang seperti itu. Benar sih. Aduh. Hmm, Ayo teman-teman Radikba, siapa yang mau calon. oke. Jadi siapa yang mau nyalon jadi anggota dewan? Eh, Oke, ke pertanyaan bukan pertanyaan ketiga sih, Pak. Tapi pembahasan yang ketiga nih sekarang. Tentang kan sekarang tuh banyak banget tuh calon-calon anggota dewan yang hampir sampai 14 dari partainya. Kemarin saya lihat partai mungkin biru putih ya. Itu hampir 17 mungkin. hmm, Iya, nomor urutnya sampai 17. hmm, hmm, Ya, bahasanya itu politik praktis. Apa hmm, tuh Pak? Permasalahan tuh orang-orang aja nggak tahu apa ya jejak rekamnya gitu. hmm. Terus visi misinya. Gimana tuh Pak? Tanggapan Bapak tentang politik praktis yang bahkan backgroundnya aja ya bukan dari ilmu-ilmu situ di sana gitu loh Hmm, Pak. Gimana Pak? hmm. Jadi eh, sistem demokrasi kita di Indonesia ini kan memang eh, kan partai yang menentukan caleg-caleg itu Iya, murni dari memang lembaga partai itu sendiri dan di Indonesia kita yang partai-partai yang berbasis eh, kaderisasi itu sangat minim, iya, jarang ada satu dua paling gitu. Dan mereka ya akhirnya para partai ini karena sistem pemilunya adalah sistem terbuka. Sistem terbuka itu artinya kan mau nomor urut berapapun gak ada soal, gak ada masalah gitu. Yang penting dia suara terbanyak, iya, dapat suara terbanyak maka dia jadi. Nah, berdasarkan pikiran ini maka tentu partai akan mencalonkan orang-orang yang punya basis suara di masyarakat. oh, Entah itu nanti dia punya ketokohan yang di mana masyarakat sangat banyak yang senang sama orang tersebut dan punya basis massa yang cukup besar, iya, maka orang itu banyak partai yang akan menawarkan pada orang itu untuk calon. Masalah kapasitas dia, apakah dia punya kapasitas untuk jadi anggota dewan, itu nomor kesekian. wah, Jadi nggak penting itu. Jadi yang penting itu gimana meraup suara. Dan yang sangat pragmatis adalah partai ketika menentukan para caleg itu mencari caleg untuk dijadikan caleg mencari orang untuk dijadikan caleg itu berdasarkan eh,
asal dia tidak ada cacatnya di masyarakat, Iya. cacat dalam artian yang ya dampak negatifnya besar gitu. Tapi dia punya finansial yang kuat, Iya, iya. punya dana yang kuat. Iya, harus itu kayaknya, Pak. Kalau dia punya dana kuat, maka itu bisa biasanya jadi rebutan partai untuk mencalonkan orang tersebut. Iya. Karena apa? Karena dia tadi kembali ke tadi sudah menjadi kebiasaan di masyarakat bahwa memilih itu selalu ada duitnya. Iya. Nah, walaupun padahal sebenarnya tidak semua masyarakat, masih ada 10-20% di antara masyarakat yang memilih bukan karena diberi, masih ada. Nah, dia saya sendiri alhamdulillah 15 tahun itu jadi anggota dewan, kita tidak bagi-bagi, tapi kita bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako setelah dilantik gitu. Iya. Setelah kita dilantik baru kita bagi-bagi. Nah, jadi itu polanya, pola rekrutmen itu, jadi sehingga tidak melihat lagi sisi kapasitas orang tersebut. Yang penting orang itu punya finansial, atau dia tidak punya finansial yang kuat, tapi dia punya basis massa yang besar, maka itu juga dilirik oleh partai untuk dicalonkan. Walaupun Dua hal itu sih sebenarnya. Tapi yang paling banyak 80% yang mendasari partai mencalonkan seseorang adalah karena finansial. Iya, finansial, pokoknya finansial sama suara. Iya, pasti. Finansial sama dengan suara, bro. Wah, iya, iya. Iya kan? Finansial sama dengan suara. Iya, benar. Satu suara berapa? Orang kaya banyak yang diakuin jadi keluarga. Itu sih yang. Jadi kalau dengan pola begini nih ya, dengan pola begini, maka susah bagi orang baik tapi miskin untuk jadi anggota dewan. Iya, benar. Susah. Nah, sementara kita susah juga mencari orang kaya benar-benar baik gitu, agak susah juga gitu. Iya. Sementara banyak orang yang intan, punya kualitas emas gitu, tapi nggak bisa naik karena masyarakat nggak milih gitu. Ya, masyarakat nggak milih. Ya kan? Masyarakat nggak mau milih karena uangnya nggak ada. Iya. Ini maaf, contoh temen ya, tuan guru gitu, maksudnya dia penceramah sana sini gitu. Muridnya juga masih nanya, berapa Ustaz? Wah. Ini mau gitu. jamaah loh, jamaah loh. Iya. Jamaah sendiri. Allah. Bikin pusing ya. Ini yang calon gurunya sendiri. Masih juga minta uang. Jadi gimana tuh? Untuk solusinya gimana tuh, Pak? Politik praktis solusinya itu ya memang susah-susah juga ya. Iya. Ini kalau kita tidak punya kesadaran kolektif memang susah. Bagaimana bisa sampai pada tingkat kesadaran kolektif itu memang butuh sosialisasi yang masif dari semua pihak, dari semua kalangan, dari semua organisasi apa saja di masyarakat harus ikut menyuarakan. Kalau saya real praktis gitu ya, menganjurkan ke masyarakat yang saya temui, coba andaikan kalau Bapak Ibu semua di setiap buah rumah itu bikin spanduk bermodalkan hanya 40.000, yaitu 1 meter spanduk kan 20.000, jadi 40.000 lah punya modal. Nah, bikin spanduk buat percetakan, tulis, pasang di setiap rumah kalian gitu. Bayangkan itu. Nolak politik uang misalnya, atau jangan pilih pemimpin karena uangnya kada berkah. Itu terus digemakkan begitu hampir tiap rumah bahkan ya. Wah, itu luar biasa. Hampir setiap misalnya organisasi massa seperti NU, Muhammadiyah, dan organisasi kepemudaan, semua kalau bergerak, semua bikin spanduk, bikin baliho di mana-mana untuk menolak politik uang itu, maka insya Allah
akan makin banyak orang yang bisa tersadarkan. Iya, benar. 100% tentu tidak mungkin, Iya, ya kan? Tapi benar. pasti ada yang tergerak dari situ. Tergerak. Insya Tapi Allah. iya Bang, untuk menggerakkan massa tuh perlu finansial juga tadi Pak. Kembali lagi ke finansial semua gitu. Nggak Iya, mungkin kan bisa bergerak sendiri tanpa ada yang nyumbang atau enggak, apa itu gitu. sebenarnya kalau kesadaran kita bisa eh, masing-masing punya kesadaran itu dan kuat kesadaran itu, insya Allah kayak tadi aja kita yang ringan aja, kita mendorong masyarakat agar bikin spanduk di Iya, depan rumahnya hanya bermodalkan 40.000. Kira-kira kira-kira mereka akan sanggup untuk cuma sekedar empat iya, puluh iya. ribu, Sanggup sih. iya kan? Iya sanggup. Asal kesadaran itu tadi. Kemudian organisasi-organisasi massa seperti NU, Muhammadiyah kan bisa menggelontorkan sedikit dananya, Iya, misalnya 5 juta kayak 2 juta kayak gitu kan, iya, bikin spanduk atau baliho. Nah, untuk menyuarakan itu, jangan pilih pemimpin karena uang. iya, Nah, kalau semua tuh punya suara seperti itu, bergerak semua, insya Allah pasti. Apalagi kalau Tuan Guru ada yang pajang wajahnya, kata-katanya, jangan pilih iya. misalnya pemimpin karena uangnya, namanya Uangnya kan. nggak berkah gitu. Itu kalau hampir setiap Tuan Guru bisa seperti itu, ketua-ketua MOE umpamanya, Iya, pajang wajahnya atas sama MOE umpamanya kan. Nah, bikin spanduk, bikin baliho, iya, pampang wajah mereka. Di masa tenang pun masih bisa tuh baliho. Nggak iya. perlu dihancurkan Iya, kan. kalau Masa masa tenang tenang kan, masih bisa. Kecuali caleg-caleg yang nggak bisa. caleg nggak boleh kampanye, tapi masyarakat boleh Iya, kampanye itu. banyak. Kampanye untuk menolak politik uang. Wah keren tuh. Iya. Itu sih melawan arus politik sih, Pak. Eh, Iya, melawan arus yang sudah dibangun dari kayaknya udah dari zaman nenek moyang. Tapi ya sekarang ya masa terakhir sih, Pak. Pesan-pesan Bapak gitu kan terhadap politik apatis terus money politik yang kita bahas tadi, apa pesan Bapak buat pemilu tahun ini? iya. Jadi kepada masyarakat luas, saya berharap eh, marilah kita memilih pemimpin dengan hati kita. Bagi yang muslim, mari kita memilih, kita minta petunjuk pada Allah. Kalau perlu nih, yang rajin sholat sudah tambahi sholatnya, Iya, sholat hajat. Setiap orang sholat hajat tiap hari minta 2 hal sama Allah. Pertama, ya Allah, bimbinglah umat Nabi Muhammad SAW, bimbinglah masyarakat Indonesia ini untuk memilih pemimpin yang baik menurut Engkau, ya, yang iya, baik menurut Engkau. Penting kalimat yang baik menurut Engkau. Kenapa? Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. iya benar. Kasat mata kita baik, belum tentu di sisi Allah kita seseorang itu baik. Karena hanya Allah yang tahu siapa sesungguhnya yang baik itu. Ya, penampilan seseorang bisa saja menipu, tetapi Allah tidak bisa ditipu. Iya, Hanya Allah yang tahu luar dalamnya seseorang. Karena itu kita minta kepada Allah dalam sholat hajat kita itu. Saya yakin masyarakat mobil khusus kaum muslimin ya bisa melaksanakan ini. Sholat hajat setiap hari nanti sampai tanggal 14 Februari ya 2024, minta itu satu. Yang kedua, minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk ya Allah gerakkan hati dan tangan umat Nabi Muhammad SAW ini untuk mencoblos pemimpin yang baik menurut Engkau. Jadi kita tidak sebut nama atau siapapun, kita minta seperti itu. Nah, bagi pribadi kita masing-masing, ayo kita minta sama Allah, ya Allah, gerakkan hati dan tangan saya untuk mencoblos pemimpin yang baik menurut Engkau.